warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami di kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai konvolusi sinyal. Nah, sebelum masuk pada materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Oke, langsung saja. Pertama ada saya sendiri, Tadzian Fitriani, sebagai moderator pada presentasi kali ini. Lalu ada Muhammad Asman, lalu ada Sri Widodo, dan juga ada Widya Ambawati. Nah, pada materi kali ini kami membawakan materi konvolusi sinyal, di mana pada konvolusi sinyal ini kami membawakan 3 materi yang penting, yaitu ada pengertian konvolusi sinyal, lalu ada prinsip kerja konvolusi sinyal, dan yang ketiga ada analisa data dari konvolusi sinyal. Oke, langsung saja di pengertian konvolusi sinyal. Nah, konvolusi sinyal ini sendiri diartikan sebagai operasi penjelahan dua fungsi setelah fungsi satu dicerminkan atau diisi, yaitu sama saja seperti penggabungan. Konvolusi antara dua sinyal ini yaitu diskrit Xn dan diskrit Hm, kita anggap saja seperti persamaan 1 dan persamaan 2, dapat digunakan sebagai rumus berikut. Bisa teman-teman lihat sendiri. Lalu untuk mengukur panjang konvolusi itu sendiri menggunakan rumus X tambahan min 1. Selanjutnya prinsip kerja akan dibawakan oleh Widya Ambawati. Dipersilakan. Prinsip atau mekanisme komputasi pada persamaan 1 dan 2 dapat diselesaikan dengan merubah discrete time index n sampai dengan di dalam sinyal Xn dan Vn. Sinyal yang dihasilkan Xi dan Vi selanjutnya menjadi sebuah fungsi discrete time index I. Step berikutnya adalah menentukan Vn min I dan kemudian membentuk determinan terhadap sinyal Vi. Lebih tepatnya, Vi merupakan determinan dari Vi yang diorientasikan pada sumbu vertikal aksis, dan Vn min I merupakan V min I yang digeser ke kanan dengan step n. Saat pertama kali produk hasil kali Xi, Vn min I terbentuk. Nilai pada konvolusi Xn, konvolusi Vn pada titik n dihitung dengan menjumlahkan nilai Xi, Vn min I sesuai dengan tadi pada sederetan nilai integer berikut. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Asman. Jadi masuk di analisa data. Untuk sinyalnya kami ambil sinyal 4.1, di mana step 1 pada step 1 dengan mesin programnya ini dan menghasilkan satu buah sinyal dan kedua ditambah dibuatkan lagi sinyal, digabungin menjadi jadi menghasilkan 2 buah sinyal. Jadi ini sinyal 1 dan sinyal 2 dengan nilai yang sama, dengan panjang dan pulsa yang sama, dan ini penggabungan kombinasi atau konvolusi dari konvolusi sinyal 1, sinyal 2 menjadi sinyal 3 atau sinyal baru. Kami memakai panjang gelombang itu yaitu 15 dan lebar pulsa 10. Nah, untuk menentukan proses konvolusi untuk menentukan proses konvolusi menggunakan metode seperti ini. Semisal contoh yang kami berikan yaitu sinyal 1 ada 1, 2, 3, 1, dan sinyal 2 ada 1, 2, 1, 1. Ini jadi masing-masing datanya itu ada 4, datanya itu masing-masing, data n itu masing-masing ada 4. Jadi untuk proses konvolusinya yaitu dengan cara metode pencerminan dengan sinyal kedua. Jadi awalnya seperti ini, setelah dicerminkan akan berubah menjadi seperti ini. Jadi dari kanan ke kiri. Jadi untuk proses perhitungannya itu secara baris dari ini sebenarnya di sini ada 0 secara baris sesuai dengan panjang pulsa yang ditentukan. Jadi cara menghitungnya ini kan tidak antara baris ini sama ini tidak diketahui nilai untuk perkaliannya, maka dilewati aja. Ini juga tidak diketahui untuk nilai perkaliannya, maka dilewati aja. Nah, ketemulah ada
ada perkalian yang bisa dihitung. Jadi ada 1 sama 2, jadi 1 dikali 2 ada 2. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lihat ya. Ini ada 0, 0, kan 0 kali 1 kan 0, 0 kali 1 kan 0, 1 kali 2, 2, 2 kali 1, 2, 0 kali 3, 0, 0 kali 1, 0. Jadi ini setelah dikalikan baru ini jumlah. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Dan seterusnya sampai pergeserannya itu sampai dengan panjang pulsa yang diketahui. Ya, gitu. Nah, jadi setelah pergeseran ini, setelah kita melakukan proses konvolusi akan menghasilkan sebuah sinyal baru. Nah, sinyal baru mendapatkan nilai yang baru, yaitu nilai yang baru yang ini. Ini adalah hasil konvolusi. Jadi XK atau sinyal pertama ini bukan bintang atau bukan kali, ini namanya abstraksi atau konvolusi. Ini adalah XK konvolusi HK atau pencerminan menghasilkan sebuah konvolusi yang baru, sinyal baru, yaitu ada 0, 1, 4, 8, 8, 3, min 2, min 1. Jadi cara hitungannya ini dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti itu. Lanjut. Nah, itu untuk 4.1. Kalau 4.2 kami tidak membawakan karena kurang lebih sama aja, jadi kami langsung saja ke 4.3. Kalau 4.3 di sini ada perbedaan dari gambar sinyalnya, yaitu yang sinyal yang dihasilkan adalah sinyal sinus, yang dimana ada gunung sama ada lomba. Dapat dilihat dari gambarnya, ada sinus, ada gunung sama ada lombanya. Untuk metode konvolusinya kurang lebih sama juga, melalui pergeseran dari satu baris ke baris yang menghasilkan konvolusi seperti ini. Cuma di sini sudah dimodifikasi dari listing programnya, bahwa di sinyal sinus ini untuk memunculkan sinyal sinus di listing programnya sudah dimodifikasi atau di-custom dengan banyaknya titik, yaitu di titik sampel itu 20, besarnya frekuensi gelombang satu adalah 1, frekuensi gelombang adalah 2, banyaknya fase itu permulaan dari titiknya adalah dari 0, fase gelombang kedua itu dari gelombang yang kedua adalah 0,5, dan besarnya amplitudo gelombang 1 tetap 1 sama gelombang kedua tetap juga 1. Gitu. Jadi untuk proses sinyal sinus ini menggunakan rumus, yaitu ini untuk sinyal 1, ini untuk sinyal 2. Jadi sinyal 1 itu mengikuti dari variabelnya. Jadi sinyal 1 yaitu Y1 sama dengan A1 dikali C dikali 2 dikali I dikali S1 dikali C ditambah theta 1 dikali T. Nah, untuk sinyal kedua mengikuti dengan variabelnya, karena variabelnya masih variabel untuk Y1 sekarang variabel untuk Y2, jadi Y2 jadi semua berubah, jadi awalnya 1 jadi 2, jadi sama dengan A2 dikali C 2 dikali B dikali di sini 1 menjadi 2 karena variabelnya 2, yaitu 2 dikali T ditambah theta 2, theta 1 ditambah theta 2 dikali T. Oke, itu saja bisa disampaikan untuk proses proses konvolusi sinyalnya untuk mendapatkan sinyal konvolusi ini. Untuk analisanya, jadi untuk analisanya merupakan dua sinyal listrik yang dikalikan antara satu sama lain. Dua sampel yang dikonfigurasikan akan membuat sinyal aslinya mempunyai amplitude yang sangat tinggi dari kedua sinyal aslinya. Pada konfigurasi sinyal sinus, fase antara gelombang 1 yang dikonfigurasikan dengan gelombang 2 akan menjadi gelombang yang punya fase yang berbeda dari sinyal awalnya. Semakin banyak titik sampel, konfigurasi akan semakin terlihat darab. Dengan menyetik sedikit titik sampel, nilai L pada konfigurasi dua sinyal unistep juga mempengaruhi titik sampel yang dibutuhkan. Semisal dengan L sama dengan 10, maka sinyal unistep dengan harga amplitude yang telah ditentukan akan berada di titik 10, sedangkan L merupakan panjang gelombang yang ditetapkan L sama dengan 10 dan T sama dengan 10. Begitu saja presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.